さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。この動画をご覧いただきありがとうございます。はい、はじめまして。私の名前はAnissa Mutmainahです。Aisyah Sensei to yonde kudasai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Mutmainah. Minasan bisa panggil saya Aisyah Sensei saja ya. Hai, 今回の動画では趣味について勉強します。Pada video kali ini, saya sebagai sensei akan mengajarkan kalian tentang hobi. Hai, 趣味は実はとても大切な話題です。日本人と初めて会った時や自己紹介をするときに、趣味は何ですかと聞かれることがよくあります。また、仕事の面接などでも趣味について聞かれることがあります。仕事と関係がある場合もあるので、趣味は決して軽く考えてはいけません。Yang dimana tujuannya yaitu supaya kalian bisa mengenal dan mengingat kosakata dasar tentang hobi dalam bahasa Jepang. Kedua, bisa menggunakan pola kalimat sederhana untuk menyatakan hobi diri sendiri. Dan yang ketiga, bisa melakukan percakapan pendek tentang hobi masing-masing. Hai, kita lanjut ya. Nah, di sini Sensei sudah memilih beberapa kotoba dasar hobi dalam bahasa Jepang. Sebenarnya kosakata hobi dalam bahasa Jepang itu ada banyak banget. Cuman di sini Sensei pilih yang dasar aja yang kemungkinan kalian sudah pernah menemukannya atau mungkin ke depannya kalian akan sering menemukannya, entah itu di buku atau nanti waktu pas kalian main sosial media terus kalian menemukan kosakata ini, jadi kalian kayak udah tahu, oh ini tuh artinya ini, oh ini cara bacanya ini, begitu. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini Sensei sudah memilih beberapa kosakata hobi dalam bahasa Jepang. Nanti Sensei akan menyebutkan kosakata dalam bahasa Jepang yang tersebut. Nah, minasan yang menonton, tolong ulangi apa yang Sensei bilang ya. Hai, yang pertama, eiga. Hai, artinya menonton film. Kedua, ongaku. Hai, artinya mendengarkan musik. Ketiga, dokusho. Hai, mohon maaf ini kelihatan. Dipindahin dulu ya. Nah, keempat, game. Artinya main game. Nah, yang dokusho tadi Sensei udah bilang belum ya, artinya membaca buku. Lanjut ya. Sportsu. Artinya olahraga. Lanjut, kaimono. Artinya berbelanja. Lanjut ada ryoko. Artinya traveling atau jalan-jalan. Hai. Lanjut, ryori. Hai, artinya memasak. Lanjut ya. Untuk kosakata selanjutnya. Wah, ini ada lanjutannya lagi ya. Nah, yang selanjutnya ada dansu. Dansu artinya dance ya teman-teman atau menari. Lanjut, uta. Hai, artinya menyanyi. Lanjut ada shashin. Hai, artinya adalah mengambil foto. Lanjut, piknik. Hai, artinya piknik. Lanjut ada gaki. Hai, artinya memainkan alat musik. Lanjut ada sumaho. Hai, artinya main HP ya. Lanjut ada benkyo. Hai, artinya belajar. Yang terakhir ada e. Hai, e itu artinya menggambar ya atau melukis. Nah, dan saya akan lanjut. Kita masuk ke dalam pola kalimat. Hai, di sini ada dua rumus. Yang pertama, yang atasnya dulu ya. Kata benda orang no shumi wa kata kerja dalam bentuk kamus koto desu. Lalu yang di bawahnya ada kata benda orang no shumi wa kata benda objek o kata kerja dalam bentuk kamus koto desu. Sebenarnya yang atas sama yang bawah ini sama aja ya. Bedanya yang bawahnya itu dia ada objeknya. Makanya kenapa ada partikel o juga. Jadi kalau ke dalam bahasa Indonesia itu jadi kayak si A hobinya adalah melakukan B. Jadi kayak temen kamu itu hobinya adalah misalnya menari. Atau kayak kamu sendiri hobi saya adalah
menyanyi, seperti itu. Nah, untuk bentuk kamusnya sendiri, saya akan ajarkan di slide setelahnya. Hai, jadi ini adalah perubahan kata kerja dalam bentuk kamus. Ada golongan yang pertama. Sebenarnya untuk golongan pertama itu kosakatanya untuk apa kata kerja yang berubah dalam bentuk kamus itu ada banyak ya minasang. Cuman di sini saya hanya mengambil beberapa aja. Hai, seperti di sini ada bentuk mas. Lalu bentuk kamusnya seperti apa beserta artinya. Jadi seperti ada kiki mas berubah jadi kiku. Jadi yang tadinya kiki jadi kiku yang artinya mendengarkan. Ada masing. Lalu ada hikimas yang tadinya hiki jadi hiku yang artinya memainkan alat musik. Oyogimas yang tadinya oyogi jadi oyogu artinya berenang. Ada hanashimas yang tadinya hanashi jadi hanasu artinya berbicara. Ada tachimas jadi tatsu artinya berdiri. Ada suarimas jadi suaru artinya duduk. Ada yomimas jadi yomu yang artinya membaca. Ada asobimas yang menjadi asobu yang artinya bermain. Lalu ada utaimas menjadi utau yang artinya menyanyi. Hai, ini untuk golongan 1 ya minasang. Lanjut. Nah, ada golongan 2, ada mimas menjadi miru yang artinya melihat atau menonton. Lalu ada tabemas menjadi taberu yang artinya makan. Oh, ini mohon maaf ya, kurang hurufnya. Lanjut, ada golongan 3 yaitu shimas menjadi suru artinya melakukan. Lalu ada kimas menjadi kuru artinya datang. Lalu benkyou shimas menjadi benkyou suru artinya belajar. Hai. Jadi dari perubahan kata kerja bentuk kamus ini dengan kosakata hobi yang tadi sudah kita pelajari, kalau semisal dibuat kalimat sesuai rumus ini bagaimana minasang? Misal kita pakai rumus yang awal ya. Tadi seperti yang saya bilang, kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya berarti si A hobinya adalah melakukan B, begitu ya? Atau kayak hobi saya adalah melakukan ini gitu. Misal kita ambil kosakata yang tadi kita sudah pelajari itu dansu, menari ya. Kalau menari berarti pakai kata kerja bentuk kamusnya yang mana minasang? Nah, kita balik lagi ya. Harusnya pakainya yang suruh ya, yang melakukan ya. Hai. Jadinya kalau semisal saya hobinya adalah menari, jadinya bagaimana minasang? Watashi no shumi wa dansu suru koto desu. Seperti itu minasang, bisa ulangi, ikuti omongan sensei. Watashi no shumi wa dansu suru koto desu. Seperti itu minasang, bisa. Nah, yang di bawahnya itu sama aja kayak yang atas, cuman ini hobinya itu menggunakan objek, makanya kenapa ditambahin ada o-nya ya. Atau misal yang sashing tadi, yang sashing kan artinya mengambil foto ya, karena dia butuh kamera gitu, makanya kenapa ditambahin o. Kalau sashing berarti kata kerja bentuk kamusnya yang mana minasang? Nah, ini yang toru ya, yang paling bawah ya, yang golongan 1. Jadinya semisal hobi saya adalah mengambil foto, jadinya watashi no shumi wa shashin o toru koto desu. Hai, seperti itu. Hai, sekarang kita latihan kaiwanya ya. Nah, semisal minasang menontonnya bersama teman, ini bisa latihan sama temannya langsung. Tapi kalau semisal minasang nontonnya sendiri ya, bisa sama sensei langsung aja ya. Tapi sebelum minasang praktekkan, di sini sensei mau contohin terlebih dahulu. Hai, shumi wa nan desu ka? Watashi no shumi wa eiga o miru koto desu. Donna eiga ga suki desu ka? Action no eiga ga suki desu. Hai, sensei yang E-nya, minasang yang B-nya ya. Shumi wa nan desu ka? Hai. Donna eiga ga suki desu ka? Hai, keren minasang. Nah, sekarang sensei yang jadi B-nya, minasang yang jadi E-nya. Hai. Watashi no shumi wa eiga ga
すみません。私の趣味は映画を見ることです。Hai, action no eiga ga suki desu. Hai. Terima kasih banyak sudah menonton pelajaran hari ini. Arigatou gozaimasu. Dadah.